Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Oke, Ibu mau ngecek hadiran kalian dulu ya. Iya Bu. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Sasa sakit katanya. Oh iya. Lainnya Selain berapa? Sasa berarti masuk semua? Iya. Oke. Anak-anak, minggu lalu kita materinya menghindari akhlak tercela. Jadi hari ini sekarang kita akan membahas tentang membiasakan akhlak terpuji. Jadi akhlak terpuji itu apa aja sih? Husnudzon, Ya, terus? tawadu, Terus? ta'awun, Ya. tasamuh. Oke, pinter ya. Yeay. Jadi akhlak terpuji itu ada husnuzon, ta'awun, tawadu, dan tasamu. Langsung saja yaitu husnuzon. Husnuzon secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Husnu itu artinya Baik, ya, kalau zan berarti dugaan atau predikat. sangkaan atau Keyakinan. Jadi menurut istilah husnuzon itu adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lainnya. Nah, ada beberapa hukum husnuzon kepada manusia. Yang pertama, wajib, yaitu husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. Maka apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita patut kita syukuri dan kita ambil hikmahnya dengan berhusnuzon pada Allah. Kita juga harus husnuzon pada para nabi dan rasul yang diutus di dunia, bertugas untuk membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak membutuhkan balasan dari manusia. Yang kedua, mandub atau sunnah, yakni kepada saudara-saudaranya yang seiman. Karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amalan saleh lainnya. Yang ketiga, jaiz atau mubah, kepada sesama manusia pada umumnya. Karena pada dasarnya, semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Jadi husnuzon itu banyak hikmahnya, contohnya menenteramkan hati, karena husnuzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan orang lain. Allah berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 17. Ibu mau nulis hadisnya dulu ya.
kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Artinya, jika kamu berbuat kebaikan, berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi setiap apa yang akan terjadi akan diterima secara baik oleh seseorang apabila mempunyai sikap husnuzon atau berbaik sangka, dan setiap apa yang terjadi akan menjadi lebih baik di pandangannya apabila seseorang mempunyai sikap husnuzon. Ya. Gitu anak-anak, udah. Oke, selanjutnya tawadhu. Tawadhu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Jadi tawadhu sama aja dengan rendah hati. Ya. Tawadhu itu sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong, tinggi hati, dan tidak mudah tersinggung. Oke, anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu ta'awun. Ta'awun artinya saling membantu, saling menolong. Terus ta'awun itu sikap atau perilaku yang membantu orang lain. Jadi ya semua. Kan gampang kan lagi. Apa sih perbedaan tawadhu sama ta'awun? Jadi, tawadhu itu rendah hati, bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan takabur ataupun sum'ah, ingin diketahui orang lain amal kebaikan kita. Tawadhu merupakan salah satu bagian dari akhlak mulia. Jadi sudah selayaknya kita sebagai umat muslim bersikap tawadhu, karena tawadhu merupakan salah satu akhlak terpuji yang wajib dimiliki oleh setiap umat Islam. Orang yang tawadhu adalah orang yang menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan pemahamannya tersebut maka tidak pernah terbesit sedikit pun dalam hatinya kesombongan dan merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa bangga dengan potensi dan prestasi yang sudah dicapainya. Ia tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat untuk segala amal salehnya dari segala sesuatu selain niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjaga keikhlasan amal ibadahnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang tawadhu adalah di saat seseorang semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula sikap tawadhu dan kasih sayangnya. Dan semakin bertambah amalnya, maka semakin meningkat pula rasa takut dan waspadanya. Setiap kali bertambah usianya, maka semakin berkuranglah ketamakan nafsunya. Setiap kali bertambah hartanya, maka bertambahlah kedermawaan dan kemauannya untuk membantu sesama. Dan setiap kali bertambah tinggi kedudukan dan posisinya, maka semakin dekat pula dia dengan manusia dan berusaha untuk menunaikan berbagai kebutuhan mereka serta bersikap rendah hati kepada mereka. Ini karena orang yang tawadhu menyadari akan segala nikmat yang didapatkannya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengujinya apakah ia bersyukur atau kufur. Sedangkan ta'awun itu perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu bantuan dari orang lain dengan saling tolong-menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka manusia harus saling menolong untuk memenuhi hajatnya itu. Islam mengarahkan tujuan dan bentuk tolong-menolong itu dalam kebaikan, dalam segala perkara yang baik, bermanfaat yang diizini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dalam ketakwaan. Artinya, tolong-menolong itu didasarkan atas iman, kebenaran, dan guna mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong-menolong ditujukan kepada semua manusia, tidak harus dengan sesama muslim saja dalam seluruh aspek kehidupan. Namun, jika dengan non-muslim harus dibatasi, tidak ada kerjasama, tolong-menolong dalam hal akidah dan ibadah. Contohnya ta'awun, yang pertama, meringankan beban hidup orang lain. Kedua, menutupi aibnya. Ketiga, memberi bantuan kepada seseorang. Yang keempat, mengunjungi orang yang sedang sakit atau menerima suatu musibah.
Adapun dampak positif membiasakan sikap ta'awun. Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan, membuat tugas yang berat menjadi ringan, terwujudnya persatuan dan kesatuan, menimbulkan rasa simpati pada sesama. Dan juga upaya membiasakan bersikap ta'awun. Yang pertama, menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga, membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. Dan yang terakhir, membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan. Nah, yang terakhir ada tasamu. Tasamu berasal dari bahasa Arab yang artinya Murah hati. ya, terus Lapang hati. Jadi tasamu itu perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik terhadap keyakinan ataupun agama. Iya, jadi itu Contohnya perilaku tasamu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghentikan sementara acara atau rapat karena tiba waktu sholat. Yang kedua, tidak menyalahkan klakson motor atau mobil ketika melewati tempat ibadah. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan dan ketertiban pada waktu umat agama lain merayakan hari rayanya. Yang keempat, memberi waktu untuk libur bagi karyawan yang sedang berhari raya. Yang kelima, menghormati pendapat orang lain terhadap penafsiran dan pemahaman suatu masalah. Yang terakhir, tidak makan di sembarang tempat pada waktu siang hari bulan puasa. Adapun hikmah perilaku tasamuh, yang pertama, dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. Yang ketiga, mendapatkan teman yang semakin banyak. Yang keempat, timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. Yang kelima, memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. Yang keenam, mudah mendapat relasi. Yang ketujuh, jika mendapat kesulitan akan banyak orang yang menolong. 8. Jika melakukan kesalahan, banyak orang yang mau memahami. Oke anak-anak, sekarang buka halaman 78. Itu ada 10 soal, silakan dikerjakan di kertas ya. Kalau nanti waktunya sudah habis, silakan dibuat PR. Minggu depan dikumpulkan ya. Iya, Oke? Bu. Oke anak-anak, jadi kesimpulan pada materi pagi ini, kita harus membiasakan akhlak terpuji seperti husnuzan, tawadu, tasamu, dan ta'awun agar terhindar dari Sifat tercela. ya benar, agar kita dapat pahala dari Allah. Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan di kehidupan, kita harus biasakan di kegiatan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sama-sama, Sampai di Ibu. sini saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ya. Bisa juga skin loh.